Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ibu berharap anak-anak ibu dalam kondisi sehat semuanya saat ini ya. Kita juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dengan secepatnya bisa tatap muka secara langsung seperti sedia kala. Tapi untuk saat ini kita tetap melakukan pembelajaran, tetap ceramah, akan tetapi dibantu dengan media YouTube seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Jadi hari ini kita akan masuk mata kuliah keperawatan jiwa 2 dengan 2 topik nanti. Yang pertama itu adalah isolasi sosial, kemudian ada defisit perawatan diri. Jadi 2 diagnosa ini merupakan diagnosa wajib di antara 7 diagnosa kompetensi sarjana keperawatan. Jadi nanti 2 diagnosa ini wajib hafal di luar kepala dan bisa nanti dilakukan implementasinya pada pasien-pasien yang gangguan jiwa, baik dia berada di rumah sakit jiwa maupun di komunitas ya. Jadi isolasi sosial ini sebenarnya bisa kita jumpai nanti pada pasien-pasien di rumah sakit jiwa. Kemudian kalau defisit perawatan diri ini juga banyak sekali kasusnya. Ibu dengan tim-tim dari keperawatan jiwa diperbantukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah banyak melakukan langsung intervensi ini kepada siapa? Kepada pasien-pasien yang dipasung. Jadi pada pasien pasung biasanya intervensi yang kita lakukan ini adalah defisit perawatan diri. Nanti akan Ibu berikan beberapa cuplikan video yang telah langsung kita memberikan intervensinya ya. Jadi mohon anak-anak Ibu disimak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Isolasi sosial adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi. Jadi, pada isolasi sosial ini, pasien memang akan terlihat langsung bahwa dia tidak tertarik dengan sekitarnya. Dia tidak mau bergaul. Kemudian kenapa? Karena pasien mungkin merasa ditolak, diterima, kesepian dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Jadi, kalau kita lihat bahwa isolasi sosial ini merupakan tanda yang sering kita jumpai pada pasien dengan gangguan jiwa, baik nanti yang ada di rumah sakit jiwa maupun di komunitas ya. Adapun faktor predisposisi atau faktor penyebab yang bisa mengakibatkan isolasi sosial ini ataupun memang secara umum untuk skizofrenia adalah faktor biologis. Ada faktor herediter, resiko bunuh diri, riwayat penyakit atau trauma kepala dan riwayat penggunaan nafza. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor biologis ini menyumbang pemicu ataupun penyebab dari gangguan jiwa pada umumnya. Akan tetapi seperti faktor herediter itu hanya menyumbang di bawah 15% menurut penelitian ya. Yang terbanyak nanti faktor predisposisi adalah dari lingkungan ataupun dari faktor yang lain. Oke, lanjut faktor psikologis itu ada beberapa hal terkait pengalaman negatif pasien terhadap gambaran dirinya, ketidakjelasan atau berlebihnya peran yang dimiliki. Jadi pada beberapa orang yang banyak pekerjaan menumpuk, double job mungkin akan dapat menambah stresor dalam hidupnya. Kegagalan dalam mencapai harapan ataupun krisis identitas dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Faktor terakhir adalah faktor sosial budaya. Ini juga banyak ini pemicu gangguan jiwa. Kalau kita cerita kenapa ibu ataupun kenapa abang bisa mengalami masalah seperti ini. Oh, saya sebenarnya pengen kuliah tapi biaya tidak ada. Atau zaman sekarang ini seperti pandemi ini,
kebutuhan banyak, keinginan banyak, tapi pemasukan tidak ada. Ini mungkin saja menjadi penyebab dari gangguan jiwa ya. Kemudian riwayat penolakan lingkungan pada usia perkembangan anak, tingkat pendidikan yang rendah, kegagalan dalam hubungan sosial. Ini juga yang terakhir ini banyak sekali perceraian. Bukan saja perempuan yang menjadi korban ya, sebenarnya laki-laki pernah ibu temui di rumah sakit jiwa, justru pemicu dia mengalami gangguan jiwa karena ditalak oleh istrinya. Jadi mungkin saja dia memang selama ini tergantung dengan istri, kemudian dia merasa egonya yang selama ini sebagai laki-laki tinggi, ternyata loh kok beraninya istri saya menalak gitu. Jadi ini penyebab-penyebab ini mungkin saja semua bisa menjadi multi sindrom. Artinya tidak hanya satu di dalam diri si individu tersebut. Jadi banyak mungkin pemicu ataupun penyebab-penyebab yang bisa nanti menumpuk sehingga dia akhirnya mengalami gangguan jiwa ya. Jadi kembali lagi tadi ke isolasi sosial. Jadi tanda dan gejala isolasi sosial ini secara subjektif si pasien mengatakan bahwa dia merasa sepi, merasa tidak aman, merasa bosan, dan tidak mampu berkonsentrasi, ataupun dia mengatakan bahwa dia merasa ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Secara objektif kita bisa melihat secara langsung bahwa pasien ini banyak diam, tidak mau bicara, menyendiri di sudut ruangan. Biasa terjadi pada pasien-pasien nanti kalau kalian jumpai di rumah sakit jiwa. Tidak mau berinteraksi, diajak TAK tidak mau, diajak ke ruang makan tidak mau, kemudian tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, dan kontak mata kurang. Ini akan kita jumpai pada pasien isolasi sosial. Sehingga untuk diagnosa, jika kita jumpai data-data subjektif ataupun objektif tadi, kita mengangkat diagnosanya adalah isolasi sosial. Kalau di rumah sakit nanti biasa disingkat dengan ISOS. Apa saja yang perlu dikaji untuk pasien ISOS ini? Pada saat wawancara kita harus bertanya kepada si pasien bagaimana perasaan dia saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini merupakan pertanyaan panduan untuk pasien-pasien yang jika terlihat dalam data objektifnya sudah terlihat isolasi sosial. Untuk mendapatkan data subjektifnya maka kita kaji kembali dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Tindakan yang dapat kita lakukan pada pasien isolasi sosial yang pertama, tanyakan pendapat pasien tentang kebiasaan berinteraksi dengan orang lain. Jadi bisa ditanya, ini mulai dari fase orientasi kerja dan terminasi. Untuk tindakan ini masuk ke fase kerjanya ya. Jadi kita abaikan, ibu anggap anak-anak ibu sudah tahu fase orientasi. Jadi fase kerjanya ini yang ditanya. Tanyakan, ibu, bapak, kenapa bapak tidak mau berteman dengan kawan sekamar bapak tersebut? Menurut bapak apa sih untung jika kita banyak teman? Coba bapak pikirkan, ayo kita diskusi bersama-sama. Kemudian jelaskan kepada pasien apa pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisiknya. Oke, kemudian masuk ke SP yang kedua ataupun tindakan yang kedua, latih pasien berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Jelaskan kepada pasien cara berinteraksi. Jadi kita langsung praktek langsung ke pasien. Kita mempraktekkan ke dia dulu, baru dia nanti kita suruh praktek langsung ke teman yang ada di dekatnya. Ibu, kalau ibu mau berkenalan dengan orang lain, caranya seperti ini ibu. Ibu duduk santai dulu, kemudian mukanya senyum, jabat tangan atau ulurkan tangan, perkenalkan, nama saya Wardiah. Boleh kita kenalan? Nama ibu siapa? Ibu tinggal di mana?
Nah, jadi pada fase perkenalan pertama itu kita harus seperti itu, Ibu. Apa kira-kira Ibu bisa? Coba Ibu ulangi kembali. Jadi kegiatan berlatih berkenalan ini kita motivasi pasien untuk melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kita juga harus memberikan pujian pada setiap kemajuan yang sudah didapatkan ataupun yang sudah dilakukan oleh pasien. Latih pasien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sosial. Jadi dampingi kalau bisa, kalau tidak motivasi untuk tetap melakukan komunikasi ataupun cara berkenalan atau bersosialisasi seperti pada orang yang normal. Kemudian kita lanjut untuk tindakan pada keluarga. Karena memang pada gangguan jiwa ini intervensi untuk keluarga merupakan suatu kewajiban. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada layanan medis selalu. Akan tetapi keluarga juga perlu diajarkan bagaimana cara merawat pasien jika sudah di rumah. Jadi pada keluarga kita dapat memberikan penkes tentang apa itu isolasi sosial. Kemudian diskusikan bersama keluarga bagaimana cara merawatnya. Kemudian yang tadi latih cara yang tadi berkenalan, bersosialisasi, itu juga harus diaplikasikan oleh keluarga di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga. Kemudian diskusikan tanda dan gejala kekambuhan, ini juga sangat penting. Jadi kita harus memperkenalkan kepada keluarga bahwa tanda-tanda kambuh pasien jika dia mengurung diri kembali, tidak mau makan, tidak mau mandi, itu biasanya kita memberikan kontak person yang bisa dihubungi ataupun langsung mendatangi pusat pelayanan medis puskesmas ataupun langsung dibawa rujuk kembali ke rumah sakit jiwa. Terakhir setelah kita melakukan pengkajian, diagnosa, kemudian implementasi, wajib kita evaluasi. Itulah yang disebut dengan proses keperawatan. Jadi pada pasien isolasi sosial ini evaluasinya adalah apakah si pasien bisa membina hubungan saling percaya dengan perawat, mampu menceritakan penyebab kenapa dia tidak mau bergaul dengan orang lain, dan bisa berinteraksi secara bertahap seperti tadi. Dia kenalan dulu dengan satu orang, kemudian melakukan kegiatan sosial, kemudian sudah bisa bermasyarakat. Itu yang kita butuhkan ataupun yang harus dievaluasi pada pasien ISOS ini. Kemudian untuk keluarga apa? Keluarga mampu menyebutkan apa itu ISOS. Kemudian apa penyebab dan bagaimana proses terjadinya. Kemudian keluarga mampu membantu pasien berinteraksi. Ini yang harus kita juga tekankan kepada keluarga. Keluarga harus mampu memfasilitasi dan mendampingi pasien untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi nanti di lingkungan rumah. Oke, demikian saja untuk diagnosa isolasi sosial. Kita lanjut berikutnya adalah diagnosa kedua, yaitu defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri ini sebenarnya diagnosa fisik yang harus kita lakukan di rumah sakit jiwa. Artinya begini, sebagai perawat kan kita memberikan intervensi komprehensif, biopsikososial, spiritual. Jadi untuk pasien gangguan jiwa, intervensi biologi ini mengimplementasikan defisit perawatan diri ini. Jadi mandinya, makannya, berhiasnya, disinilah kita melakukan yang aspek biologis tadi, ya. Defisit perawatan diri ini terbagi menjadi 4. Itu dibagi menjadi SP1, 2, 3, 4 untuk memudahkan kita dalam memberikan intervensi. Yang pertama itu adalah kebersihan diri. Kemudian berdandan, makan, kemudian BAB, BAK. Ini 4 aspek dari defisit perawatan diri. Jadi nanti kalau ada pasien kita defisit perawatan diri harus dijelaskan aspek yang mana yang terganggu di antara keempat aspek tersebut. Yang pertama untuk SP1
terkait aspek kebersihan diri. Kita jelaskan pentingnya kebersihan diri, jadi secara kognitif harus kita berikan dulu ilmu kepada si pasien. Kenapa? Apa gunanya sih bersih itu? Kemudian lanjut diceritakan bagaimana caranya. Jadi di sini kita langsung mempraktekkan bagaimana cara mandi yang benar. Apa-apa saja alat yang dipakai untuk mandi. Kemudian kita harus, kalau seandainya memang kondisi memungkinkan, kita wajib melihat secara langsung ataupun mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana gosok gigi, bagaimana cara mandi yang benar. Ini juga harus kita ajarkan langsung kepada si pasien. Kemudian untuk SP2 ini aspek makan yang dilihat di sini. Jelaskan cara makan yang baik. Tata tertib makan bagaimana, merapikan makan setelah selesai makan bagaimana, mencuci tangan dulu, berdoa dulu, kemudian makan, kemudian letakkan minumnya dulu di depan, kemudian setelah makan bagaimana, itu harus kita ajarkan kepada si pasien. Untuk SP3 ini bagaimana cara eliminasi yang baik, eliminasi dalam buang air besar dan buang air kecil, di mana tempatnya, bagaimana cara membersihkannya, apa yang harus dilakukan agar kebersihan diri terkait toileting ini bagus, itu harus diajarkan kepada si pasien. Terakhir untuk SP4 ini adalah bagaimana cara agar pasien rapi. Kalau untuk laki-laki dia bagaimana cara bercukur, bagaimana cara menggunting rambut yang benar. Kemudian kalau untuk perempuan bagaimana cara pakai bedak, bagaimana cara menyisir rambut agar pasien terlihat rapi. Tindakan untuk keluarga hampir sama sebenarnya. Kita juga harus berdiskusi tentang keluarga, apa yang terjadi pada pasien. Kemudian bagaimana cara merawat pasien tersebut di rumah, dan terakhir tadi adalah rujukan ataupun bagaimana jika ada tanda dan gejala si pasien mengalami kekambuhan. Itu juga harus diajarkan kepada keluarga, sama dengan ISOS tadi. Jadi untuk evaluasi dari defisit perawatan diri ini ya tergantung terhadap aspek tadi yang 4 tadi. Kalau si pasien ternyata mengalami defisit perawatan diri di bidang kebersihan diri, pada aspek kebersihan diri yang dievaluasi adalah apakah si pasien memang sudah bisa mandi sendiri, mandi dengan benar, kalau makan dengan benar, kalau toileting ya toileting dengan benar, kalau berdandan juga seperti itu ya. Berikut ini ada beberapa cuplikan yang Ibu lampirkan pada video pembelajaran ini. Ini adalah tindakan-tindakan defisit perawatan diri yang langsung kita lakukan. Ibu dan beberapa senior kalian ada yang kita libatkan untuk langsung memandikan, ataupun kalau memang si pasien memang tidak bisa mandi sendiri, kita yang membantu. Tetapi kalau pasien bisa, kita ajarkan, kita lihat bagaimana caranya yang bagus mandi, apa alat-alatnya, boleh kita dampingi saja. Tapi kalau memang si pasien seperti Ibu ini, pengalaman Ibu pasien-pasien yang dipasung yang Ibu lakukan personal hygiene ini. Jadi ada pasien yang sudah 6 bulan tidak mandi, tidak pernah dimandikan keluarga karena takut. Inilah yang harus kita lakukan, memandikan, kemudian mengajarkan cara menggosok gigi. Kalau dilihat kalau jangan kita mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Ibu pun dari dulu kalau memikirkan ini nggak sanggup, tapi sisi kemanusiaan kita bermain. Jika melihat langsung pasien-pasien yang seperti ini, kita merasa terpanggil untuk membantu. Membantu dalam apa? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Insya Allah dengan hati yang ikhlas, walaupun kecil apa yang kita berikan tersebut, itu akan berdampak positif. Bagi siapa?
bagi pasien, bagi keluarga terketuk hatinya. Orang lain saja mau memandikan anak saya, mau memandikan adik saya, kenapa saya tidak? Jadi setelah kita personal hygiene bagus ke si pasien, barulah kita ajak dia untuk melakukan intervensi lanjutan, ajak kenapa, apa yang terjadi, kemudian berikan terapi-terapi yang sudah kita dapatkan ilmunya di bangku perkuliahan, dan itu yang kita implementasikan nanti di lapangan. Sekian saja Ibu rasa. Semoga materi yang Ibu sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita mengaplikasikannya di masyarakat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.